Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, sekarang kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Kapolri pemirsa terkait penetapan tersangka kepada Irjen Pol Verdi Sambo. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Ya, sebelum saya ke narasumber saya, kita terlebih dahulu melihat bagaimana kondisi terkini di Makobrimob. Ada perkembangan terbaru apa dari sana? Rekan kami Fadis Abi sudah siap mengabarkan dari sana. Fadis. Caca, dapat kami informasikan jika kami pantau dari pagi, siang, sore hingga ke malam hari ini, hingga saat ini belum ada, baik itu dari pihak kuasa hukum Irjen Pol Verdi Sambo maupun pihak keluarga atau tim khusus ini yang datang masuk ke Makobrimob Kelapa II Depok. Dan memang berdasarkan hasil pantauan kami, ini awak media ini agak kesulitan untuk menebak kira-kira siapa ini yang berada di dalam mobil, karena pada saat mobil masuk tersebut ini langsung masuk dan diperiksa, dan kemudian awak media pun juga agak dibatasi ini proses pengeliputannya dan kurang bisa memahami siapa yang berada di dalam mobil tersebut. Dan selain itu juga dapat kami informasikan memang ada 2 pintu di Makobrimob Kelapa II Depok ini merupakan pintu utama. Biasanya baik itu dari pihak keluarga yang ingin menjenguk di rutan Kelapa II Depok ini bisa melewati pintu ini. Dan selain itu juga dapat kami informasikan memang penjagaan begitu ketat dilakukan di Makobrimob Kelapa II Depok. Kami memantau sejak tanggal 6 ini Irjen Pol Verdi Sambo diamankan di Makobrimob Kelapa II Depok, terhitung sudah 5 hari. Ini pengamanannya semakin diperketat. Kami pantau setidaknya ada 2 kendaraan taktis yang disiagakan di depan pintu utama Makobrimob Kelapa II Depok dan juga 6 motor trail, dan juga ada personil Brimob ini yang bersiaga di depan ini untuk mengecek siapa yang datang. Dan personil Brimob tersebut ini difasilitasi lengkap, baik itu menggunakan helm, pelindung dada, dan juga senjata laras panjang. Ini secara berkala memeriksa ini kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang masuk ke lokasi Makobrimob Kelapa II Depok. Dan selain itu juga dapat kami informasikan jika berdasarkan data, berarti yang terakhir tanggal 8 Agustus 2022, ini hanya istri Sambo dan juga anaknya yang datang menemui Sambo di rutan Makobrimob Kelapa II Depok, di mana pada saat itu istrinya menegaskan bahwa mempercayai dan juga meminta dukungan terhadap masyarakat atas kasus yang menimpa keluarganya. Dan selain itu juga dapat kami informasikan berkaitan mengenai selain dari Irjen Pol Verdi Sambo, memang ada 10 personil polisi lainnya yang ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob Kelapa II Depok ini. Dari 11 personil polisi yang diamankan di Makobrimob Kelapa II Depok, di mana 3 diantaranya merupakan perwira Pati. Kita tahu bahwa sebelumnya pihak kepolisian tim khusus ini telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat, di mana 4 tersangka tersebut, 1 diantaranya merupakan Irjen Pol Verdi Sambo, di mana keempat-empatnya
ini dikenakan pasal 340, subsidiar 338, junto 55 dan 56 atas pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman ini maksimal kurungan seumur hidup atau hukuman mati. Untuk sementara itu saja yang dapat kami informasikan dari Makobrimob Kelapa II Depok. Kami kembalikan kepada Caca. Baik, terima kasih Fadis mengabarkan langsung dari Makobrimob. Sekarang saya ke Mbak Irma terlebih dahulu. Mbak, sebenarnya kan memang begitu banyak rentetan peristiwa atau mungkin kita lihat dari puzzle ya yang ada ya. Mulai dari katanya ini ada peristiwa tembak-menembak antar personil di rumah Pak Sambo, sampai pada akhirnya statement yang begitu mengagetkan keluar dari Pak Mahfud MD bahwa motifnya ini bisa didengar hanya untuk orang yang dewasa. Pikiran masyarakat kan kemana-mana. Untuk orang dewasa ini maksudnya apa? Apakah ada pelecehan seksual di dalamnya atau apa? Nah, kalau mungkin dari masyarakat civil society ini seperti apa Mbak Irma menjawabnya? Gini, Pak Mahfud itu tidak mau mendahului penyidik ya untuk memberitahukan motif, karena kan itu harus digali lagi. Tapi yang dilaporkan itu adalah tidak ada terjadi tembak menembak. Artinya yang laporan pertama itu kan satu paket. Ada tembak menembak, lalu ada laporan dari Putri Sambo untuk masalah pelecehan seksual yang hingga hari ini tidak ada buktinya, tidak ada kelanjutannya, dan itu menjadikan salah satu alibi ketika mengantarkan jenazah ke rumahnya. Salah satu alasannya adalah lebih baik segera dikuburkan supaya tidak menjadi aib karena telah terjadi perbuatan yang tidak senonoh. Masalahnya senario itu tidak jalan, ya kan? Seandainya itu bukan orang Batak yang memiliki budaya mengandungi, maka tidak akan dibuka juga dan tidak akan bersikeras untuk meminta supaya melihat terakhir kalinya rupa anaknya. Nah, itu hal-hal seperti itu sudah digugurkan, ya kan? Dari senario yang tidak ada tembak menembak untuk membuat seolah-olah terjadi penembakan. Ini Kapolri ya yang ngomong ya. Ditembakkan ke dinding berkali-kali oleh Verdi Sambo menggunakan pistol dari Joshua Huta Barat. Ini kan kerjaannya mafia, seperti membuat sebuah cerita, ya, menghapuskan jejak sehingga orang yang terbunuh itu tidak bisa diperiksa lagi. Kalau sudah tim sus dan juga Kapolri mengumumkan itu, berarti kan kita harus melihat bahwa ini senario ini tidak boleh dipakai lagi, tembak menembak dan pelecehan seksual. Kalau saya melihatnya seperti itu, Caca. Oke. Dan juga tadi Dokter Darnadi mengatakan kadang-kadang orang bisa dalam kasus besar berpura-pura sakit, ya kan? Itu namanya malingering. Pernah dilakukan oleh Setia Novanto, pura-pura sakit, tidak mau diperiksa, dan itu betul-betul kebohongan publik yang didukung oleh dokter. Hal yang sama bisa terjadi dengan dukungan psikolog atau psikiater. Okay. Bahkan LPSK sendiri yang saya ingin menanyakan, sudahlah, kalau tidak bisa bicara, kalau tidak bisa diwawancara atau diinterview, kan bisa difoto, bisa diberitahu, ini loh, Ibu Putri pada tanggal 10 Agustus atau tanggal 9 Agustus adalah keinginan untuk memenuhi sentimen publik yang saat ini sedang geram. Oke. Nanti mungkin bisa ditanggapi dan dijawab kepada LPSK yang sudah melakukan assessment terhadap Ibu Putri. Statement dari Mbak Irma ini menarik, pura-pura sakit, tidak mau diperiksa, sementara Ibu Putri ini adalah saksi kunci ini. Bagaimana nanti menjawabnya mengenai statement pura-pura sakit? Apakah setuju atau tidak? Nanti sesaat lagi dijawab usai jeda berikut.